Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Rikita Pramesti dengan NPM 2501010016. Dan saya Felicia Dewi Setiawan dengan NPM 2501010036 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Kami di sini akan menjelaskan mengenai haji dan umroh, mulai dari pengertian, tata cara, hingga hal-hal yang dilarang dalam ibadah tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai haji dan umroh, kita perlu terlebih dahulu tahu tentang pengertian haji dan umroh. Haji adalah ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Baitullah di kota Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, dan amalan lainnya pada waktu yang sudah ditentukan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Sedangkan umroh adalah ibadah dengan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan juga tahallul. Berbeda dengan haji, umroh dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun dan hukumnya sunnah menurut materi yang akan kita bahas. Selanjutnya, terdapat beberapa syarat wajib haji dan umroh, yaitu seseorang harus beragama Islam, berakal sehat, telah balik, merdeka, serta memiliki kemampuan baik dari segi kesehatan, keamanan, perjalanan, maupun biaya. Nah, maksud dari merdeka itu terbebas dari perbudakan ya. Berikutnya, kita akan masuk ke rukun haji dan juga umroh. Rukun merupakan amalan yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Rukun yang pertama adalah ihram, yaitu niat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, mulai dari mikot yang telah ditentukan. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf ini hanya ada dalam ibadah haji saja dan dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, wukuf ini yang membedakan antara haji dan juga umroh. Rukun yang ketiga adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat melaksanakan ibadah tersebut, jamaah harus dalam keadaan suci, menutup aurat, dan juga posisi Hajar Aswad harus berada di kiri. Rukun yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Rukun yang kelima ada tahallul, yaitu mencukur sebagian rambut atau minimalnya 3 helai untuk mengakhiri larangan ihram. Rukun yang terakhir ada tertib yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan urutannya. Selanjutnya kita membahas proses pelaksanaan umroh. Urutannya dimulai dengan ihram dari miqat, kemudian melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dilanjutkan dengan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, dan diakhiri dengan tahallul atau mencukur rambut. Sedangkan proses pelaksanaan haji lebih panjang. Jamaah memulai dengan ihram, kemudian melakukan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumrah di Mina, melaksanakan tahallul, tawaf ifadah, sa'i, mabit di Mina, dan terakhir melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan kota Mekah. Selama menjalankan ibadah haji maupun umroh, terdapat beberapa larangan ihram yang harus dipatuhi. Bagi laki-laki, tidak diperbolehkan memakai pakaian berjahit dan penutup kepala. Bagi perempuan, tidak diperbolehkan menutup wajah dan telapak tangan. Selain itu, seluruh jemaah dilarang memakai wewangian selama berihram, dilarang menikah atau menikahkan, serta dilarang melakukan hubungan suami istri selama masih dalam keadaan ihram. Setiap muslim perlu memahami syarat, rukun, proses pelaksanaan, serta larangan-larangannya, agar ibadah yang dilakukan menjadi sah, tertib, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan persiapan ilmu yang baik, diharapkan setiap jemaah dapat meraih haji dan umroh yang mabrur. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.